Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, dalam masa yang seperti ini kita perlu bersyukur bersama dalam masa pandemi yang seperti ini. Dalam momen yang terkadang orang itu merasa malas-malasan, bahkan mungkin kami juga merasa bagaimana melaksanakan pembelajaran ini merasa sulit. Nah, anak-anak semua yang saya cintai, yang saya banggakan. Nah, pada momen yang seperti ini, kita harus ingat bahwasanya ketika kita mencari ilmu, ya, jika dalam prosesnya kita itu sangat amat sulit, tentu kita harus ketahui bersama bahwasanya semakin sulit kita mencari ilmu, maka akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Nah, oleh sebab itu, ya, kalian yang merasa kesulitan, ya, patut kiranya harus bersyukur. Yakinlah bahwasanya semakin sulit itu maka akan semakin besar pahalanya. Nah, dalam momen yang bahagia ini kita sama-sama akan belajar berkaitan dengan masalah toharoh. Ya, dalam bahasa sampean, dalam pikiran sampean, kalau saya menyebut kata toharoh itu apa? Bersuci. Nah, kalau kita hubungkan dengan masa pandemi yang seperti ini, masih ingat anak-anak bagaimana prinsip 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan apa? Nah, itu. Ya. Oleh karena itu, ya, dalam toharoh kita akan belajar berkaitan masalah kebersihan. Ya, kebersihan adalah satu hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu menyukai kebersihan. Nah, sekarang ada gambar di sini anak-anak. Ada gambar mencuci tangan dan ada gambar berwudu. Ada hubungannya apa mencuci tangan dengan berwudu? Nah, kalau mencuci tangan, jelas dia akan belum tentu berwudu. Tapi kalau berwudu, jelas dia akan mencuci tangan. Nah, oleh karena itu, nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, toharoh menurut bahasa artinya adalah kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah toharoh mengerjakan sesuatu dengan cara yang disyariatkan. Karena apa? Toharoh itu salah satu bagaimana kita akan bersifat atau dalam tubuh kita akan suci. Suci dari mana? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena apa? Ada ibadah-ibadah fardu yang mewajibkan kita dalam kondisi suci. Seperti apa? Sholat. Nah, toharoh juga dapat diartikan sebagai kegiatan mensucikan dan membersihkan diri dari najis dan hadas. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah fardu. Nah, hadas. Hadas apa anak-anak? Itu ada logonya dilarang kentut bahasanya ya. Hadas artinya apa? Kejadian tertentu dari seseorang yang menghalangi sahnya ibadah sholat atau dengan kata lain perkara-perkara yang mewajibkan seseorang wajib berwudu atau mandi besar atau mandi jinabah jika hendak melaksanakan sholat. Ya, hadas kecil yaitu dengan cara bagaimana? Kalau kita ingin bersuci dengan cara berwudu. Kalau hadas besar dengan mandi besar. Ya, bagaimana anak-anak kalau kita mau sholat tapi tidak berwudu? Ya tidak sah. Ada caranya yang lain. Ya, tapi ada ketentuannya, syaratnya. Seperti apa? Tayamum itu boleh. Akan tetapi tayamum jika kita tidak mencobai yang namanya air. Oke. Nah, menurut fuqara para ahli hukum Islam, hadas dibagi menjadi dua, adalah hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas kecil ialah hadas yang dapat menghilangkan kesucian kita. Kesucian dalam arti apa? Kalau kita habis wudhu, ya, setelah melakukan hal itu, baru kita wudhu kita akan batal. Ya, maka ya contoh yang bisa kita lakukan atau biasanya kita lakukan yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang. Ada lubang besar dan lubang kecil, ya, istinja dan sebagainya. Nah,
Yang kedua adalah hilangnya akal atau bahasanya gila, ya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini kemaluannya apa? Kemaluan diri kita sendiri, ya. Ya, nganggur-nganggur gak sengaja moro kesenggol. Ya kesenggol apa nih? Ya iku nih. Kemudian apa? Bersentuhan kulit antara lawan jenis yang bukan muhrim. Ya, muhrim itu seperti apa, anak-anak? Muhrim itu seperti kita dengan adik kita. Ya, kita dengan mbak kita. Misalkan saya laki-laki punya adik perempuan. Nah, itu kalau satu muhrim. Kita dengan orang tua satu muhrim. Tapi kalau ponakan ini sudah beda lagi. Ya, apalagi teman, apalagi orang yang bukan keluarga kita itu yang bukan muhrim. Nah, bagaimana? Ya batal. Termasuk nanti kalau sudah besar samian saya misalkan sudah waktunya menikah kemudian menikah dengan istri saya, nah itu membatalkan mahram yang membatalkan wudhu, ya ingat ya, boleh disentuh tapi membatalkan wudhu karena sudah mahramnya. Oke. Lanjut, hadas besar ialah hadas yang dapat disucikan dengan mandi apa? Mandi besar. Jika berhalangan atau sakit bisa dengan tayamum. Bagaimana caranya? Mandi atau menghilangkan hadas dengan tayamum, apa gulung-gulung seperti itu? Ya tidak. Ya, ada ketentuannya sendiri. Nanti untuk pada periode selanjutnya akan kami jelaskan dalam tata cara bertayamum, mandi maupun berwudu. Nah, apa yang menyebabkan kita batas besar? Yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh atau jinabat. Ya, baik mengeluarkan mani maupun tidak. Ya, yang kedua adalah keluarnya sperma. Ini biasanya yang besar atau yang sudah akil balik, yang laki-laki dia akan mengeluarkan sperma. Ya, biasanya akil balik kata dikatakan akil balik. Mimpi basah kata anak-anak sekarang. Nah, selesai menjalani masa haid khusus bagi wanita yang biasanya setiap bulan samehan datang bulan bahasanya tanggal merah itu setelah sama selesai haid itu diwajibkan bagi sampean kalau ingin melaksanakan sholat wajib mandi terlebih dahulu. Nah, setelah menjalani masa nifas ini bagi kaum hawa, ibu-ibu yang sudah berkeluarga dan melahirkan. Ya, biasanya nifas ini antara maksimal itu 40 hari. Ya, mulai menjelang melahirkan. Nah, atau wiladah. Wiladah itu setelah melahirkan. Masa di mana setelah dia itu melahirkan ada darah yang terus akan keluar selama beberapa bulan. Nah, atau yang terakhir adalah meninggal. Kalau meninggal ya dimandikan. Masa mandi sendiri kan tidak bisa. Nah, sekarang najis. Ini ada gambar dia ngapain dia itu? Sakit perut. Ya. Hubungannya apa? Ya, dia biasanya kalau sakit perut itu kan itu mungkin mau BAB dan sebagainya, ya. Contoh najis yang dikeluarkan dari lubang belakang, ya. Satu, najis mughaladhah. Mughaladhah najis berat. Najis yang didapatkan dari apa? Dari segala sesuatu dari hewan dua ini, yaitu apa? Hewan babi dan anjing. Segala sesuatu apunya, ya, termasuk dari liurnya, darahnya, ya, dagingnya, itu semuanya dia najis tergolong najis besar. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ya, kita basuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu yang suci. Lanjut, najis mutawasithah. Najis mutawasithah ialah najis sedang atau menengah, ya. Najis ini terbagi menjadi dua hal. Ya, yang pertama adalah najis mutawasithah hukmiyah dan ainiyah. Apa itu hukmiyah? Najis yang jadi ini adanya tetapi tidak berbau. Misalkan adik sampean itu habis kencing di situ, tahu sampean bahwasanya itu habis kencing, tapi sudah beberapa saat kemudian kok sudah kering. Ya, sudah tidak ada. Nah, tapi kita yakini bahwasanya ini adik kita tadi sudah tidak sengaja ngompol di situ. Nah, itu yang hukmiyah. Sedangkan untuk ainiyah dan najis yang mutawas yang masih ada wujudnya. Mohon maaf jika di antara sampean mungkin ada pelihara kucing. Ya, kucing kemudian BAB. Ya, tahu kan ya, wujudnya masih ada, rasanya ada, masa dirasa ya enggak ya, baunya jelas ada, baunya jelas ada. Nah, dan bagaimana cara membersihkannya? Ya, kita hilangkan, kita basuh sampai hilang wujud, bau dan rasanya. Kecuali wujudnya nggak usah dirasa, masuk dirasa, dilihat. Oke. Nah,
Nah, di antara benda-benda tadi yang saya sebutkan itu termasuk kotoran, juga termasuk bangkai, nanah, itu termasuk najis, mutawasito, ya, dan lain sebagainya. Nah, najis mukhafafa. Najis mukhafafa yang najis ringan, ya. Dari mana? Dari air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui ibu dan belum berumur lebih dari 2 tahun. Yang laki-laki saja, yang perempuan tidak. Nah, ini tergolong najis ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dipercikan air. Nah,